Bendung Ancol. Bendung Ancol di Kulon Progo atau lebih dikenal sebagai sistem irigasi yang bersumber dari Sungai Serang. Nah, ini berkembang menjadi salah satu daerah irigasi penting di kawasan tersebut karena faktor fisiografi, faktor hidrologi, dan faktor geologinya sangat mendukung. Nah, gambar ini menunjukkan salah satu sisi dari Bendung Ancol. Disebut Bendung Ancol di daerah Kulon Progo. Di atas itu ada bangunan struktural yang membendung aliran, kemudian di bawahnya itu ada beberapa saluran selokan yang fungsinya untuk mendistribusikan air. Nah, tentu kalau konteksnya seperti ini, bendung ini berfungsi sebagai bagian penting dari sistem irigasi untuk pertanian di lahan di bawahnya, terutama di bagian Kulon Progo. Bendung Ancol ini memang berada di wilayah Kulon Progo bagian selatan yang menerima secara fisiografi, dia menerima aliran dari hulu pegunungan Menoreh melalui sistem Sungai Serang. Nah, faktor fisiografi yang terkait dengan lingkungan di sekitarnya, ini hulunya merupakan perbukitan Menoreh. Ya, tentu ini struktural dan nudasional masa kuarter yang memiliki elevasi ketinggian. Ada ketinggian tertentu dan mempunyai beda tinggi. Sementara bagian tengahnya merupakan kaki lereng dan dataran yang bergelombang. Dan bagian hilirnya berupa dataran aluvial yang relatif landai menuju pantai selatan nanti akhirnya. Nah, kondisi ini menguntungkan karena air dapat mengalir secara gravitasional dari hulu ke hilir tanpa pompa. Kemudian tersedia lahan datar yang luas untuk persawahan, untuk pemanfaatan airnya. Kemiringan lerengnya juga cukup bagus. Nah, itu konteks fisiografinya. Nah, secara hidrologi berkaitan dengan juga dengan ketersediaan dan perilaku airnya. Sungai Serang atau daerah aliran Sungai Serang atau daerah tangkapan air Serang ini cukup luas. Curah hujan di pegunungan Menoreh yang relatif tinggi tadi dan juga mata air banyak serta anak-anak sungai tadi menyuplai aliran yang besar ke Sungai Serang sehingga debit sungainya relatif stabil meskipun pada berbagai musim yang berbeda. Nah, bendung ini mempunyai manfaat memiliki pasokan air yang cukup sepanjang tahun. Jadi long lasting ya. Jadi airnya cukup terus untuk pengairan cukup terus. Nah, air dapat ditampung dan dialirkan saat musim kemarau. Misalnya, air dapat ditampung di musim hujan, dialirkan saat kemarau. Nah, ini tentu fungsi utama dari bendung itu ya seperti itu. Kalau kita lihat dari faktor geologinya, ini tentu berkaitan dengan jenis batuan dan tanah. Nah, daerah hulu Menoreh yang tersusun oleh batuan vulkanik tua dari material hasil pelapukan gunung api, ini dicirikan dengan implikasinya terbentuk tanah yang relatif subur. Nah, banyak rekan batuan yang menyimpan air tanah, infiltrasinya cukup baik sehingga hujan menjadi cadangan air bawah tanah yang bagus, kemudian dikeluarkan sebagai mata air. Di daerah hilir banyak endapan aluvial dari Sungai Serang. Kemudian tanah aluvial umumnya subur dan cocok untuk persawahan. Nanti secara geologi, batuan di hulu membantu menyimpan dan melepaskan air secara perlahan, sedangkan endapan aluvial di hilir menyediakan lahan pertanian yang produktif, ya, yang subur. Ya. Nah, mengapa bendung atau kawasan Ancol ini cocok dibuat sistem irigasi bendung? Karena satu, tersedia sumber air yang relatif besar dan stabil, yaitu dari Sungai Serang tadi. Nah, bendung Ancol ini memanfaatkan aliran Sungai Serang yang berhulu di kawasan pegunungan Menoreh untuk keperluan irigasi. Curah hujan di pegunungan Menoreh yang relatif tinggi mengakibatkan suplai air cukup sepanjang tahun. Nah, banyak anak-anak sungai yang turut menyumbang juga debit sungai ke Serang sebelum mencapai dataran di Kulon Progo. Ini contoh dari bendung Ancol. Nah, kalau kita lihat dari bendung Ancol di sini, kemudian ke sana bahwa itu bentuk alirannya. Nah, tentu ketersediaan sumber air yang besar ini bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk keperluan irigasi
masyarakat untuk pertanian yang lebih optimum. Nah, kalau kita lihat konteksnya keberadaan Bendung Ancol itu yang merah ini, nggak ada tulisannya, tapi yang merah ini kondisi Bendung Ancol. Kalau kita lihat itu, satu, dia merupakan daerah dari akhir landscape vulkanik Merapi, kaki lereng atau sudah dataran menjelang kaki lereng, kalau dilihatnya nggak. Yang di sebelah utaranya, kemudian di sebelah selatannya dan agak ke barat itu ada perbukitan menoreh struktural denudasional yang sebagiannya mempunyai beda tinggi yang sangat curam, dan di daerah itu curah hujannya yang tinggi serta anak-anak sungai yang banyak. Nah, karena daerahnya tinggi, curah hujannya juga besar, maka dia mempunyai potensi air yang tinggi yang nanti akan masuk ke Bendung Ancol. Nah, Bendung Ancol ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan. Yang pertama, dia berfungsi untuk mengambil dan membagi air untuk irigasi, untuk keperluan pengairan pertanian. Fungsi terpenting dari Bendung Ancol adalah apa? Menaikkan muka air Sungai Serang sehingga sebagian alirnya dapat dialirkan ke saluran irigasi secara gravitasional. Nah, tanpa bendung sulit, muka air sungai sering terlalu rendah untuk masuk ke saluran irigasi, apalagi pada saat musim kemarau. Nah, sehingga sungai perlu dibendung, sebagai gambar ini juga sungai dibendung, muka airnya naik, muka air yang naik ini cepat dialirkan ke berbagai kawasan irigasi di daerah sekitarnya, karena sungai itu biasanya kalau di daerah hulu kan lembahnya bentuknya V dan dalam, jadi airnya tidak bisa sampai ke atas. Yang kedua, fungsi dari Bendung Ancol ini adalah menjamin ketersediaan air pertanian, terjamin sepanjang waktu, setahun, tahunan. Nah, Kulon Progo ini mempunyai areal sawah yang cukup luas. Nah, jadi lahan LP2D, lahan pertanian berkelanjutannya tinggi, banyak. Nah, Bendung Ancol ini berperan menjaga pasokan air untuk sawah, untuk padi, untuk palawija, untuk hortikultura, dan juga berbagai kegiatan pertanian lain. Nah, dengan demikian dalam konteks ini Bendung Ancol berkontribusi langsung terhadap program ketahanan pangan di daerah Kulon Progo. Itu adalah fungsi atau peran yang kedua. Peran yang ketiga, bendung itu juga berfungsi untuk mengatur distribusi, pendistribusian air. Ini tutup dulu, ini dialirkan dulu, ini dialirkan dulu, ini tutup dulu, itu. Bendung jadi tidak hanya mengambil air, tapi juga mengatur pembagian kemana, berapa besarnya, sesuai dengan konteks kebutuhan. Nah, dalam musim kemarau, fungsi ini penting agar distribusi air lebih adil, lebih merata. Konflik pemanfaatan air dapat diminimalisasi. Yang keempat, fungsi bendung juga mengendalikan fluktuasi aliran sungai. Kan kalau hujan debitnya tinggi, kalau kemarau rendah. Ini kita stabilkan di bendung sehingga yang keluar stabil, banjir tidak terjadi, kekeringan juga tidak terjadi, terutama untuk lahan pertanian sawah ya. Meskipun ini bukan bangunan pengendali banjir utama, tapi bendung membantu mengatur pola aliran di sekitar lokasi pengambilan air sehingga operasi irigasi menjadi lebih stabil. Dan tentu juga tadi meredam luapan. Yang kelima, juga bendung ini mempunyai fungsi mendukung ekonomi pedesaan. Air yang disalurkan melalui jaringan irigasi kan meningkatkan produktivitas pertanian yang dulunya hanya lahan sawah tada hujan misalnya, yang hanya sekali panen setahun atau 2 kali panen setahun, sekarang sudah bisa 3 kali panen setahun karena irigasi penuh. Sehingga dampaknya apa? Peningkatan hasil panen, peningkatan pendapatan petani, stabilitas ekonomi pedesaan, dan dampak-dampak yang lainnya. Nah, melihat begitu pentingnya peran dari Bendung Ancol, maka sudah selayaknya dan sewajarnya berbagai bangunan infrastruktur yang seperti ini mendapatkan perhatian agar
sustainability-nya terjaga, tidak dirusak misalnya ya, kemudian dipelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang geomorfologi, secara geomorfologi, Bendung Ancol ini kalau kita lihat konteksnya dari citra tadi berada pada zona transisi antara apa? Pegunungan Menoreh ya di sebelah baratnya yang merupakan daerah tangkapan air hujan dan penghasil debit sungai dengan sungai Serangnya sebagai jalur transfer air dan sedimen dan nanti dataran aliran Kulon Progo atau daerah pemanfaatan airnya untuk pertanian yang berada di bawah di dataran aluvial tadi dari struktural denominasional, lembah sungai, kemudian dataran aluvialnya. Nah, Bendung Ancol berfungsi juga sebagai titik intervensi apa kalau kita ngomong ya intervensi manusia pada sistem fluvial, yaitu lokasi di mana aliran alami dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi tapi intervensinya tidak harus membuat waduk yang besar, yaitu dengan membuat sistem bendung. Jadi sistem alaminya tetap berjalan dan dipertahankan. Nah, biasanya dalam istilah sumber daya air di Indonesia ini kita kadangkala Ancol itu ada yang ngomong bendung Ancol atau dam Ancol, yuk ke dam Ancol, yuk bendung Ancol. Nah, ini sekedar merefresh kembali istilah-istilah itu. Ada istilah bendung atau wir, ada bendungan atau dam. Kalau bendung itu fungsi utamanya menaikkan muka air sungai, kalau bendungan itu menahan dan menampung. Nah, kemudian tidak selalu membentuk waduk kalau bendung itu. Nah, atau ada tapi sangat kecil. Kalau bendungan mesti membentuk waduk yang besar. Kemudian bendung itu hampir tidak menyimpan air, kan melalukan saja, mengontrol, ya, memfasilitasi. Tapi kalau bendungan ada cadangan air yang disimpan di situ yang besar, yang lama. Kalau wir atau bendung itu tinggi bangunannya ya tidak sebesar bendungannya, skalanya lebih kecil. Kalau bendungan kan besar, umumnya lebih tinggi. Nah, bendung ini tujuannya untuk irigasi, pengambilan air. Kalau bendungan ini juga sebagai sistem mengontrol apa namanya banjir, mengontrol disaster dan lain sebagainya. Nah, dalam geomorfologi dan hidrologi tentu bendung dan bendungan juga beda konteksnya. Bendung itu sedikit mengubah rezim sungai saja dan transport sedimennya. Ya, intervensi kecil dari manusia. Kalau bendungan ini mengubah sistem sungai secara besar-besaran, termasuk pola alirannya bisa berubah, sedimentasinya bisa berubah, erosi, proses erosi di hilirnya juga bisa berubah, morfologi dasnya kan berubah. Contohnya misalnya waduk Gajah Mungkur ya, bendungan waduk Gajah Mungkur itu kan merubah banyak. Nah, untuk kasus Ancol ini apakah dia bendung? Tapi kalau masyarakat ngomong juga kadang dam Ancol. Nah, tapi kalau dam itu atau bendungan itu ya misalnya waduk Sermo, waduk Gajah Mungkur itu. Kalau ini konteksnya ya bendung Ancol.